Siapa sih yang bilang kalau budaya di Indonesia, khususnya di Jawa, itu nggak bisa viral? Sorry guys, bukan yang itu ya. Tapi di video ini aku akan membahas yang viral tapi bukan yang kurang membanggakan. Di tengah banjirnya K-pop, kemudian TikTok dance, dan musik-musik digital di era sekarang ini ya. Ini ada satu nama yang benar-benar menurutku mencolok banget. Dia usianya masih remaja, tanggung mungkin ya sekarang. Kalau nggak salah masih di bangku SMA. Khususnya kamu yang dari Jawa pasti tahu dong siapa anak ini. Menurutku keren banget, anggun, berwibawa, suaranya jos. Sinden cilik yang nggak cuma bikin netizen Indonesia merinding nih menurutku, tapi juga sampai bikin warga luar negeri kepo. Niken Salindri, siapa sih yang gak kenal dia? Nah, gimana sepak terjangnya, gimana dia merintis sampai seterkenal itu, dan juga negara-negara mana yang sudah berhasil tersihir ya oleh kehebatan Niken Salindri dalam membawakan lagunya yang bernuansa Jawa juga dengan stylenya dia. Skuy, mari kita bongkar bareng-bareng. Lur, kalau kamu sering lihat video sinden cilik yang nyanyinya halus, syahdu, terus pakai kebaya lengkap lah pokoknya gitu, yang kejawa-jawaan banget ya, itu kemungkinan besar adalah Niken Salindri. Ya, siapa lagi yang nyanyi khas dengan budaya atau nuansa Jawa seperti itu? Lahir di Tulungagung, Jawa Timur, Niken Salindri dikenal sebagai sinden sejak usianya yang masih super muda. Salah satu lagu yang bikin dia viral banget dan aku juga suka banget bro dengan lagu ini, yaitu Kidung Reksa Bumi. Menurutku lagu ini bukan cuman enak didengar, tapi juga punya pesan agar kita mencintai alam, mencintai budaya, dan ini juga erat kaitannya dengan spiritualitas Jawa. Nah, menurutmu nih, sebelum kita perdalam ngobrol kita nih tentang Niken Salindri, kesan kamu pertama kali itu apa? Bagaimana ketika melihat videonya dia bernyanyi dengan busana Jawa seperti itu, dan setting personilnya juga kejawa-jawaan banget, keren. Pengen banget ketemu langsung sih, nonton konsernya langsung itu kayaknya beda. Setelah viral di TikTok dan YouTube, ternyata guys, si Niken Salindri ini jadi sorotan banget. Tidak hanya di Jawa Timur, mungkin ya menurutku itu sudah di Indonesia, bahkan sampai luar negeri. Ini yang pengen ku bahas, kok bisa dia sampai ke luar negeri? Aduh, ada motor brong lagi. Menurutku pribadi, Niken Salindri itu bisa sehebat itu karena memang dia yang pertama punya suara yang khas. Dan juga di usianya yang masih sangat muda ini, dia sangat berani memadukan antara musik, kemudian tarik suaranya dia ya, dengan budaya Jawa. Coba, penyanyi mana yang masih erat dengan budayanya sendiri di era sekarang? Kalau dulu ada Didi Kempot, almarhum ya, tentu jadi legend. Apakah Niken Salindri itu jadi legenda juga? Mari kita doakan bersama-sama. Ternyata si Niken Salindri ini sering tampil di acara-acara budaya seperti itu guys. Juga acara kayak wayang, bahkan diundang langsung untuk acara di kota-kota besar gitu. Nah, dampaknya, kerennya, anak-anak muda zaman sekarang itu sudah ikut-ikutan nonton si Niken Salindri ini. Kalau aku pribadi, jelas dukung dia dong. Kenapa? Ya jelas karena pelestari budaya. Yang bikin makin keren, Niken itu tetap rendah hati, nggak neko-neko,
fokusnya tetap di seni dan budaya. Dan hal ini makin banyak orang suka sama dia. Ku yakin dari segala usia itu support banget untuk Niken Salindri. Nah sedulur, aku pribadi mau tanya, ada nggak di antara kalian yang sudah pernah nonton konsernya si Niken Salindri ini secara langsung? Karena ya aku pribadi kayak pengen banget nonton konser dia secara langsung dengan tema kejawa-jawaannya dong tentu. Berharap boleh lah. Ternyata gaung suara Niken itu nggak berhenti di Indonesia saja. Seperti lewat lagu yang berjudul Lamunan, Niken mulai dikenal di luar negeri. Kalian tahu nggak? Salah satu negara yang heboh dengan penampilannya itu siapa? Apa? Malaysia. Ternyata banyak fans dari negeri jiran ini yang kagum sama kemampuan Niken dalam bawain lagu-lagu Jawa dengan rasa yang dalam banget. Lagu Lamunan bahkan sempet jadi tren di beberapa platform musik di Malaysia. Tapi tunggu dulu, ternyata Malaysia itu bukan negara di luar Indonesia dengan jumlah fans terbanyak. Lantas, negara apa ya? Mau tahu? Kita lanjut. Menurutku ini mengejutkan sih. Karena di luar Indonesia, negara dengan jumlah paling banyak yang menonton Niken Salindri adalah negara Hong Kong. Kok bisa ya? Nah, aku nemu jawabannya kenapa bisa. Ada dua hal. Yang pertama, itu karena banyak warga negara Indonesia yang bekerja di Hong Kong, dan mereka rindu suara-suara dari tanah air guys. Kemudian yang kedua, lagu-lagu tradisional yang dibawakan Niken itu punya nuansa spiritual dan emosional. Bagaimana tidak? Coba kamu dengerin sendiri. Karena hal itu, dia bisa diterima di lintas budaya. Bahkan beberapa channel komunitas diaspora Indonesia di Hong Kong sana suka banget nge-share video tentang Niken Salindri guys. Gokil banget gak tuh? Menurutku keren sih. Kamu harus apresiasi seorang sinden cilik dari Tulungagung, bukan dari kota besar nih ya. Maksudku dari kayak Jakarta atau mungkin Surabaya. Dia berhasil bikin hati orang Indonesia dimanapun dia berada, seperti di perantauan Hong Kong itu. Keren. Katanya adem. Nih, kalau kamu gak percaya tentang Niken Salindri, ku kasih tahu. Pencarian Niken Salindri di internet top banget. Cek. Nggak cuma Kidung Reksa Bumi ternyata, ataupun Lamunan, tapi juga ada beberapa lagu lain seperti Selendang Biru, lagu Sekti, kemudian campur sari klasik versi Niken Salindri gitulah. Banyak orang mulai penasaran. Bahkan orang-orang yang mungkin bukan dari Jawa atau yang nggak ngerti bahasa Jawa itu ikut berkomentar dan memberikan respon positif. Aku sih nggak tahu ya kalau ada respon yang negatif tentang Niken Salindri. Ya namanya juga idola atau public figure, nggak semuanya mungkin suka. Tapi kamu sudah tahu belum kalau lagu Selendang Biru yang dibawain Niken bikin banyak anak muda ikutan nyanyi campur sari di TikTok? Kamu sendiri pernah lihat nggak videonya? Atau mungkin ikut lip syncan juga? Menurutku, kisah Niken Salindri ini memberikan aku banyak sekali pelajaran. Karena apa? Anak muda loh, itu sangat bisa melestarikan budaya. Kemudian yang kedua, dari Niken Salindri itu terbukti bahwa karya tradisional kita tidak kalah keren dengan budaya luar negeri. Dan kalau kita bangga sama identitas kita, dunia juga akan ikut menghargainya. Jadi, buat kamu yang suka nulis, nari, nyanyi, atau apapun itu yang berhubungan dengan budaya lokal, lur, tolong banget, gak usah malu, gas. Siapa tahu kamu, aku, ya kita jadi rekanan atau penerus almarhum Didi Kempot, Niken Salindri, dan yang lainnya. Karena Niken Salindri itu udah buktikan itu penting. Budaya itu bukan buat dikubur atau mungkin buat cerita, ntar giliran diklaim sama yang lain langsung gak terima, katanya kok ngaku-ngaku. Tapi giliran gak diklaim, gak mau melestarikan. Lah gimana? Budaya ini ya ayo kita tampilkan, kita banggakan bro. Gimana menurutmu sedulur? Apakah sinden cilik ini dan juga campur sarinya akan terus booming, akan terus menjadi tren di kalangan anak muda, atau mungkin ada penerus-penerus dia? Nah, kamu punya nggak video favorit si Niken Salindri ini tentang lagu apa yang pernah dia bawakan? Share aja linknya di
kolom komentar ya. Itulah sekilas kekagumanku kenapa kok si Niken Salindri ini berhasil memikat hati warga Indonesia dimanapun dia berada. Nah, jangan lupa like, share, dan subscribe channelku ini ya, biar makin banyak orang yang ngerti, yang paham, yang mungkin gak percaya dengan sepak terjang Niken Salindri ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kamu punya saran, kalau kamu punya ide, tulis di kolom komentar.